Halo, pada kesempatan hari ini saya mau unboxing dan sedikit mereview ya jam tangan dari Pagani Design. Jadi kita bisa lihat di sini, ini kemasannya seperti ini. Dan jam tangan ini biasa dibilang jam tangan Homasnya dari Rolex Submariner. Nah, jadi kita lihat di sini dapat apa aja. Kemasannya kalian bisa lihat ya, sederhana banget seperti ini. Terus di sini kita dapat jam tangan. Kita pinggirkan dulu. Kita lihat lagi kotaknya. Dapat apa lagi? Kita keluarin semua ya. Oke. Nah, jadi ini kayak dapat tag gitu ya, Pagani Design. Terus kita dapat kartu garansi ya dari Pagani juga. Terus ini user manual seperti ini guys, kita bisa lihat time setting. Nah, ini kayak gini fungsinya. Mechanical, nah ini mechanical watch seperti ini. Oke, terus sudah nggak ada lagi. Dan ini dapat kain ya untuk ngelap. Bahannya itu kayak apa ya, blue drew gitu sih, kainnya halus banget. Terus kita dapat nih jamnya seperti ini. Nah, bisa kelihatan ya, jam ini keren banget, masih segel nih. Kita coba dibuka dulu sedikit. Nah, terus yang bisa kita buka ini. Jadi jam tangan ini guys, ini biasa dibilang jam tangan Homas ya. Jadi harganya Homasnya Submariner. Jadi cara bukanya ya harus buka dulu dari sini. Terus sebentar, saya lupa ini cara bukanya. Padahal saya dulu pernah punya nih. Oke, seperti ini guys. Nah, jadi jam tangan ini saya udah pernah punya juga ya. Build quality-nya bagus banget dan harganya juga sangat terjangkau guys. Bisa kalian dapat itu sekitar 1 jutaan ya. Jadi bisa kelihatan sekitar 1 jutaan. Dengan sekitar 1,5 jutaan kalian bisa dapat jam ya yang build quality-nya sebagus ini guys. Jadi saya jelasin dulu ya. Pertama, ini jam Pagani Design ini ketebalan ini 13 mm guys. Jadi tebal jamnya ini 13 mm. Terus diameter dialnya ini, lebarnya ini dari sini ke sini itu 43 mm. Dan untuk bezel insertnya ini kalian bisa lihat, ini dari seramik ya. Dan ini kalian bisa dengar bunyinya ini. Bunyinya smooth. Dan ini memang agak goyang sedikit ya, tapi memang seperti ini. Jadi, tapi ini bagus banget deh. Ini bisa kita putar-putar. Terus untuk beratnya ini ya, ini cukup lumayan berat ya. Jadi kayak jam tangan mahal gitu. Kurang lebih sekitar 162 gram. Panjang talinya ini sekitar 220 mm panjangnya ini. Jadi kalian kalau misalkan pakai ini harus dipotong dulu deh kayaknya. Terus untuk mesinnya sendiri, mesinnya ini sudah otomatis dan dia pakai itu Seiko NH35A. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini mesinnya ini seperti ini guys. Kelihatan nggak ya? Udah pakai mesin Seiko. Dan ini backcase-nya ini transparan ya. Jadi kita bisa lihat nih mechanical-nya muter, keren banget. Nah, terus untuk braceletnya ini bahannya dari stainless steel. Bisa kalian lihat stainless steel. Untuk jenisnya 316L steel case. Dan untuk kualitas kacanya sendiri ini udah sapphire guys.
Ada sapphire kalau lihat ini ada stiker sapphire nih. Dan ini sudah ada luminusnya juga, jadi kalau pas gelap bisa kelihatan cahayanya gitu. Jadi keren banget sih. Dengan 1 jutaan kalian udah dapat jam tangan sudah sekeren ini guys. Ini saya udah punya juga ini jam tangan dulu ini, cuma kayak namanya untuk build quality sih cukup bagus ya. Cuma satu sih menurut saya dari kekurangan jam ini. Yang pertama itu apa? Dia agak tajam guys. Jadi stainless steelnya ini kelihatan memang bagus ya. Pokoknya mahal deh, ini nggak kelihatan jam murah. Bener-bener nggak kelihatan jam murah sama sekali kalau kalian pakai. Ini kelihatan mahal banget nih. Lihat di tangannya. Keren banget. Cuma ya itu dia agak steel case-nya menurut saya agak tajam guys. Jadi kayak misalkan nih di sudut-sudut gini, ini dia agak cukup tajam ya. Jadi ini pesanan orang sih. Ini tip. Jadi ini mau saya kirim. Jadi saya sebelum saya kirim, mumpung ada, saya review dulu. Jadi kalian misalkan kalau pingin punya jam tangan yang terjangkau tapi bagus sih, saya rekomendasikan ini Pagani Design ini ya. Ini Submariner modelnya, Rolex Submariner. Jadi ini bukan KW guys, ini homage. Karena apa? Karena dia mereknya Pagani Design, bukan Rolex. Jadi kalau Rolex biasa dibilang sih jam KW, tapi ini enggak, ini homage. Jadi dia mereknya sendiri, cuma dia tiru modelnya dari Rolex Submariner seperti itu. Dan kita bisa lihat juga di sini untuk ketahanan airnya ya, dia 100 meter guys. Jadi kalau kalian menyelam ya, batas maksimal dari jam ini dia 100 meter aja. Tuh. Dan untuk garansinya jam sendiri ini kalau dari Paganinya desain ini saya kurang tahu ya, kalau nggak salah sekitar 1 tahun. 1 tahun. Nah ini bisa dilihat ini 1 tahun garansinya. Cuma kalian harus kirim lagi ke apa namanya, ke Cina sana gitu. Tapi aman kok, barangnya bagus seperti itu, no problem. Dan untuk kalian misalkan nih mau setel jamnya kayak gini kan dia otomatis. Jadi dapat powernya ini kan dari kita pakai kan dia gerak nih, rotornya ini kan gerak, jadi mesinnya nyala. Nah kita juga bisa putar kalau mau isi tenaganya, kalau nggak salah itu dia putarnya ini, buka dulu putarnya kalau nggak salah ke bawah, kita putar ke bawah ya, dilonggarin. Jadi kayak gini kita mau buka misalkan gini ya, ini dia posisi terkunci. Sebentar. Oke. Jadi kita dari awal ya. Ini misalkan posisi kita mau setel nih. Jadi dia ini posisi ngunci rapet ya. Jadi kalau mau bukanya kalian harus putar dulu ke bawah. Putar dulu ke bawah. Nah, udah kayak gini dia kebuka, baru tinggal deh. Misalkan kalian mau isi tenaganya diputar bisa, itu diputar ke atas. Untuk ngisi pernya. Terus kalau kita mau setel, cukup kita tarik lagi di sini. Nah, udah tarik, udah kayak gini, terus kita puterin. Ingat ya, kalau setahu saya kalau jam tangan mechanical itu yang pakai mesin seperti ini, yang bergerak ya, pakai otomatis, kita harus puternya searah jarum jam, jangan berbalik arah, karena takutnya katanya gearnya bisa rusak. Seperti itu. Jadi kayak gini kita puternya ke atas. Ngikuti aja jarum jam. Jadi jangan berlawanan arah. Menurut orang-orang sih yang pengalaman kayak gitu. Jadi kita setel aja gini. Untuk setelnya. Nah, misalkan udah oke. Udah cocok, tinggal balikin lagi. Nah, dia otomatis dia jalan nih. Gitu. Dan untuk menguncinya, jadi kita harus tekan dulu kayak gini, baru kita putarnya ke atas. Nah, putar gini, kita tekan, kita putar ke atas, kita ngunci. Kuncinya sih secukupnya aja, jangan kalian kunci terlalu kencang, karena kalau misalkan terlalu kencang takutnya kita bukanya juga susah. Jadi cukup aja, udah, yang penting udah ngunci kayak gini ya udah. Nah, ini keren banget ya. Jadi di putarannya juga ini ada logo Paganinya. Nah, ini masih plastikan semua.
Keren banget. Jadi kalian harus potong dulu sih ini. Potong kalau misalkan kepanjangan disesuaikan dengan tangan kalian, dan kalau misalkan dipasang gini, ini sistem pengunciannya kayak gini guys. Oke, ngunci, terus kita kunci lagi. Nah, ada logo Pagani Design. Keren sih. Jadi cara bukanya, buka dari sini dulu. Nah, buka gini, terus nah bukanya dari kayak gini guys. Cuma ya ini aja kekurangan dari jam ini ya menurut saya, dia di bagian ini kayak pinggir-pinggirannya ini tajam guys. Jadi kalau misalkan kalian mau pasang jam ini atau apa namanya lepas, kalian harus pelan-pelan ya, jangan buru-buru, karena di setiap sudut-sudut ini bahannya sih bagus, stainless steelnya bagus, cuma ujung-ujungnya ini tajam banget. Nggak tahu kok bisa setajam ini sih. Saya punya jam juga yang harganya lebih murah, kayak Casio atau Guess, yang maksudnya ya setara inilah harganya itu, tapi nggak setajam ini stainless steelnya. Ya mungkin sesuai harga lah ya. Jadi ada plus minus. Cuma memang dia ini mesinnya sudah otomatis dan sudah pakai Seiko NH35A. Sedangkan kalau brand lain dengan harga 1 jutaan itu kita masih dapat kayak Casio atau Guess, itu masih dapat yang pakai baterai ya, quartz. Nggak bisa dapat yang otomatis seperti ini. Build quality-nya kayak ini sudah seramik. Bezel insertnya udah seramik, terus udah ada luminusnya ini untuk cahaya, kaca sapphire, itu nggak dapet di brand lain, tapi di Pagani ini kalian udah dapet semua sih. Worth it lah menurut saya jam ini. Oke, mungkin sekian dulu dari DS Review mengenai jam Pagani Design ya, review lengkapnya. Apabila kalian punya pertanyaan dengan jam ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe channel DS Review agar kami semangat bikin-bikin video yang menarik buat kalian, info-info terbaru. Oke, terima kasih. God bless. Bye-bye.